Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua beserta keluarga di rumah selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mempelajari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu pelajaran yang ke-8 dengan tema senangnya berakhlak terpuji. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, memahami makna berbaik sangka, simpati, toleran, hidup rukun, serta hormat dan patuh kepada guru, orang tua, dan anggota keluarga. Yang kedua, menunjukkan contoh berbaik sangka, simpati, toleran, hidup rukun, serta hormat dan patuh kepada guru, orang tua, dan anggota keluarga. Selanjutnya, marilah kita awali pembelajaran ini dengan pembacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Terima kasih anak-anak. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bersama-sama tentang surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu larangan untuk berburuk sangka. Apa berburuk sangka itu? Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut anak-anak. Iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadis wala tajassasu, yang artinya hati-hati kalian dari prasangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah sedusta-dusta ucapan, dan janganlah kalian memata-matai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 12, hadis ini juga menjelaskan tentang larangan berburuk sangka. Lalu, apa berburuk sangka itu? Coba kalian perhatikan gambar berikut anak-anak. Gambar apa ini? Ada dua orang anak, yaitu Ahmad, sedang memberikan pinjaman pensil kepada Amir. Apa yang ada pada pikiran kalian anak-anak? Jika kalian berpikiran atau berprasangka bahwa Ahmad meminjamkan pensil ingin dipuji oleh Amir, maka apa yang ada pada pikiran kalian itu termasuk perilaku berprasangka buruk, atau yang disebut dengan istilah su'udzon. Mengapa demikian? Karena perilaku ingin dipuji itu adalah akhlak yang buruk. Namun, jika kalian berpikir bahwa Ahmad meminjamkan pensil dengan ikhlas dan karena Amir benar-benar membutuhkannya, maka apa yang kalian pikirkan itu termasuk sikap berprasangka baik, atau yang dikenal dengan istilah husnudzon. Kenapa demikian? Karena ikhlas adalah perbuatan terpuji anak-anak. Oleh karena itu, berprasangka buruk harus kita hindari dan berprasangka baik harus kita lakukan. Selanjutnya adalah sikap simpati. Apa sikap simpati itu? Mari kita perhatikan gambar berikut anak-anak. Ini adalah gambar kisah nyata, yaitu Azril, korban gempa Palu pada beberapa bulan yang lalu, yang terpisah dari orang tuanya. Apa yang kalian pikirkan? Jika kalian merasa sedih atau kasihan terhadap apa yang sudah dialami oleh Azril, dan timbul rasa ingin membantu, maka
itulah yang disebut dengan simpati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan simpati ini adalah perbuatan yang terpuji. Kenapa simpati ini merupakan perbuatan yang terpuji? Karena sikap simpati mendorong seseorang untuk bersikap peduli kepada sesama. Selanjutnya adalah sikap toleran atau toleransi. Apa sikap toleransi itu? Mari kita perhatikan bersama-sama gambar berikut. Ada beberapa anak yang berlainan agama yang duduk bersama berdampingan. Apa maknanya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi itu artinya saling menghargai atau menghormati. Sedangkan menurut istilah, toleransi adalah sikap saling menghargai dan kerjasama di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Perbedaan itu diantaranya adalah berbeda agama, berbeda suku, berbeda bahasa, dan berbeda budaya. Namun, walaupun berbeda-beda, kita harus tetap saling menghargai. Tidak boleh ada yang mengganggu di antara kita, lebih-lebih ketika dalam melaksanakan ibadah yang diyakininya. Kita harus bangga terhadap bahasa, suku, dan budaya yang kita miliki, tetapi kita juga tidak boleh menghina atau mengolok-ngolok bahasa, suku, budaya, dan agama orang lain. Namun demikian, perlu diingat anak-anak bahwa menghargai itu tanpa harus meniru, lebih-lebih dalam hal keyakinan, yaitu perbedaan dalam hal beribadah. Kita harus menghargai dan menghormati agama lain yang sedang beribadah, namun kita tidak boleh menirunya. Itulah contoh dari sikap toleransi, dan sikap toleransi ini termasuk sikap yang terpuji. Selanjutnya yaitu sikap rukun. Apa rukun itu? Rukun adalah hidup damai tanpa permusuhan. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini anak-anak? Ini adalah gambar yang menunjukkan perilaku rukun dalam keluarga. Sesama saudara tidak bertengkar, saling mengasihi, dan kepada kedua orang tua saling menghormati. Ini adalah bentuk hidup rukun dalam keluarga. Perhatikan lagi gambar berikut. Ini adalah bentuk hidup rukun dalam berteman, tidak bermusuhan, saling menghibur, dan saling menjaga. Perhatikan juga gambar berikut. Ini adalah bentuk hidup rukun dalam bertetangga. Sesama tetangga saling membantu, tidak bermusuhan, saling berkunjung. Inilah bentuk hidup rukun dalam keluarga, berteman, dan juga bertetangga. Bagaimana cara menjalin atau menjaga hidup rukun dalam keluarga dan juga berteman serta bertetangga agar hidupnya menjadi damai tanpa permusuhan? Di antaranya adalah menjalin hubungan silaturahim, yaitu hubungan baik kepada sesama, baik kepada sesama keluarga, kepada teman, dan juga kepada tetangga. Selain bersilaturahim, yang harus kita lakukan diantaranya adalah segera meminta maaf jika terjadi perselisihan, tanpa harus mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Itulah cara kita
untuk menjalin hidup rukun di antara keluarga, teman, dan tetangga. Selanjutnya yaitu sikap hormat dan patuh kepada guru dan orang tua. Kalian perhatikan gambar berikut. Ada 3 gambar. Gambar pertama menunjukkan sikap hormat dan patuh kepada orang tua, yaitu membiasakan diri untuk bersalaman ketika berangkat dan pulang dari sekolah. Gambar yang kedua, bentuk hormat dan patuh kepada guru, yaitu dengan mendengarkan pelajaran dan nasihat dari guru. Dan gambar yang ketiga adalah hormat dan patuh kepada anggota keluarga dengan menunjukkan sikap sayang kepada anggota keluarga. Gambar ini menunjukkan beberapa contoh dari sikap hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Dari gambar ini dapat kita simpulkan bahwa hormat itu adalah menghargai, tidak menyakiti, dan membuat mereka bahagia. Sedangkan patuh itu adalah mendengarkan nasihatnya dan menuruti apa yang diperintahkannya. Itulah pengertian dan contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Demikian anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Untuk lebih memahami apa yang sudah saya sampaikan, silahkan kalian baca buku di rumah, khususnya pada perilaku terpuji yang sudah saya sampaikan. Selanjutnya, pada akhir pembelajaran ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Apa tugasnya? Silahkan kalian perhatikan tugas berikut. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian salin ke buku tulis. Setelah itu dijawab dan difoto. Kirim foto tersebut melalui WA pribadi Pak Guru. Dan terakhir, tugas dikumpulkan 1 minggu setelah pembelajaran ini saya sampaikan. Demikian anak-anak, tetap semangat belajar. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.